Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah harta benda yang halal. Harta benda yang halal. Untuk memperbincangkannya sudah hadir dua kawan kita. Yang pertama adalah Bapak Iman Kurniadi. Apa kabar Bapak Iman? Baik Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Apa kabar Ibu Rohana? Baik Pak. Syukur juga ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah kembali meluangkan waktu berbincang dengan saya pada edisi ini dengan topik harta benda yang halal. Harta benda ini menunjuk kepada segala kekayaan materi. Semua barang yang berharga, uang, perhiasan, properti, saham, itu adalah namanya harta benda. Meja ini adalah contoh harta benda karena memproduksinya dibutuhkan uang atau dia memiliki nilai jual yang dapat diuangkan. Apalagi kalau tadi saya sebut perhiasan, termasuk juga kalau dikembangkan ya rumah, gedung, tanah, kendaraan bermotor. Wow. Ya, hampir-hampir semua yang kita lihat dengan mata dimanapun kita berada itu dapat juga disebut harta benda. Ketika bicara soal harta benda yang halal, itu bicara soal hartanya atau cara memperolehnya, karena mungkin ada benda-benda tertentu yang bisa, ya khususnya contohnya ya kalau kita sebagai orang Kristen mungkin tidak terlalu baik untuk dimiliki seperti itu. Jadi apa yang kira-kira maksudnya yang Bapak maksudkan harta benda yang halal ini? Ya, harta benda sesungguhnya tidak ada yang halal juga tidak ada yang tidak halal jika menunjuk kepada harta bendanya itu. Karena harta benda itu sesungguhnya ya netral. Bukan harta bendanya yang halal atau tidak halal. Tetapi seperti yang dikatakan Ibu Rohana tadi, cara kita memperoleh harta bendanya itu yang mungkin tidak halal. Yang mungkin keliru. Bagaimana kita memperoleh uang? Bagaimana kita memperoleh kekayaan? Bagaimana kita memperoleh rumah, perhiasan, benda-benda di sekitar kita, barang-barang berharga di sekitar kita? Bagaimana kita cara memperolehnya? Itu yang dapat tidak halal. Maka dalam kerangka itulah kiranya kita memahami judul ini. Mungkin Pak seperti patung-patung dalam rupa tertentu seperti itu Pak. Oh, patung-patung boleh kita miliki. Yang menjadi keliru itu adalah untuk apa dimiliki. Misalnya di dalam kitab Keluaran, juga kitab Ulangan dan berbagai bagian pada Alkitab disebutkan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Tapi sekedar membuat, apalagi memang dapat ditunjukkan tujuan baiknya, tidak apa-apa. Apa salahnya kita membuat patung? Jika memang tidak untuk disembah, tidak untuk diberhalakan. Belum tentu kita memilikinya itu akan produktif. Tapi maksud saya dari segi halal tidak halal, what's wrong dengan patung-patung yang kita buat?
sebagai hiasan. Tentu saja juga harus dihubungkan dengan budaya, kesempatan, produktivitas lainnya dan seterusnya. Tapi poin saya tadi adalah menanggapi soal adakah benda berharga, barang berharga yang tidak boleh kita miliki sebagai warga gereja. Ada tidak ada, tergantung untuk apa dan bagaimana kita memperolehnya. Apa alasan atau standar, Pak, untuk menyatakan bahwa cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh barang atau harta benda itu tidak halal? Kembali kepada firman Tuhan secara umum. Ya. Ada tidak peraturan Tuhan yang dilanggar. Mencuri misalnya, ya itu tidak boleh. Mengambil punya orang lain, ya tidak boleh. Menipu, ya tidak boleh sama tidak bolehnya. Memindahkan, membohongi, membodohi, ya tidak boleh. Tentu ini dapat dijabarkan lagi sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena dalam perkembangan peradaban juga legalitas kelompok masyarakat demi masyarakat di dunia itu kan juga ada relativitasnya. Di satu tempat belum tentu itu disebut mencuri, tapi di tempat lain dapat disebut mencuri. Misalnya di daerah kami, kalau orang itu dalam perjalanan yang jauh, tiba-tiba dia itu datang hujan di tengah jalan, lalu dia masuk ke kebun kami, makan ketimun di situ sampai kenyang, lalu dia pergi begitu saja tanpa melapor kepada si pemilik karena tidak tahu ataupun jauh, itu tidak disebut mencuri. Tapi ketika dia kantongin, apalagi nanti dia jual, itu mencuri. Tetapi di tempat lain barangkali bukan begitu. Legalitasnya. Jangankan mengambil makan sampai kenyang, masuk pekarangan orang saja sudah dianggap merupakan pelanggaran. Apapun alasannya. Jadi relatif, tetapi itu dapat dipersoalkan, diperbincangkan kemudian. Poin saya dalam hal ini adalah pada intinya ketika itu sudah disebut pencurian atau melanggar aturan, maka itu sudah merupakan tidak halal memperolehnya itu. Bapak tadi jelaskan bahwa harta benda yang halal itu terkait dengan cara memperoleh harta benda itu, bukan harta benda itu sendiri. Nah, apakah juga itu ada kaitannya dengan keyakinan kita untuk memperoleh harta benda yang halal? Ya ada. Mula-mula sekali adalah kita mesti punya namanya pengharapan kepada Tuhan sebagai yang memberkati kita, sebagai yang mampu menitipkan banyak harta benda kepada kita. Sehingga nanti dalam memperolehnya itu kita tidak bertentangan dengan firman-Nya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Ibrani pasal 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu dari Tuhanmu. Jangan menjadi hamba uang, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhanlah yang memberikan makanan, minuman yang cukup bagimu. Bapamu yang di sorga sudah tahu apa yang kamu perlukan, bahkan sebelum kamu meminta daripadanya. Dan kalau kamu mencari lebih dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah pengharapan kita bahwa Tuhan itu dapat, mampu, dan bersedia memberikan harta benda itu kepada kita. Miliki dulu pengharapan bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Dan
umat Tuhan tidak anti dengan harta benda. Ada banyak di dalam Alkitab itu teks yang berkata bahwa Tuhan memang memberkati umatnya dengan harta benda juga. Di samping yang bukan harta benda. Bagaimana Ayub diberkati berlimpah-limpah dalam kitab Ayub. Bagaimana Abraham diberkati juga berlimpah-limpah dalam kitab Kejadian. Bagaimana Salomo sebelumnya ayahandanya Raja Daud diberkati berlimpah-limpah dengan harta benda. Harta benda itu dapat menjadi berkat Tuhan bagi orang percaya. Tentu bukan segala-galanya diukur dengan harta benda. Dengan kita memahami demikian, maka kita ada gairah, kita ada satu keyakinan tadi bahwa tidak perlu mengambil punya orang. Jangan memindahkan milik sesama. Apabila seseorang itu meyakini bahwa Tuhan itu sumber berkat satu-satunya, tetapi pada faktanya itu Pak, orang itu kan mengenal Tuhan, memang sadar betul bahwa berkat itu dari Tuhan. Tetapi dalam mempraktekannya kan cenderung mereka ini Pak, tidak berbanding lurus dengan apa yang dia yakini. Ya, tidak boleh kita sebut dia memiliki keyakinan itu. Dari mana kita tahu seseorang itu memiliki keyakinan akan sesuatu? Ya ketika dia menjalani, menunjukkan yang diyakininya. Jadi antara pernyataan keyakinan, pernyataan iman dengan perilakunya ya harus sejalan. Tuhan itu kan lebih marah kepada orang yang ngaku-ngaku punya keyakinan tapi tidak menjalani. Tuhan itu benci dengan kemunafikan. Dan memang hanya Tuhan loh yang tahu seseorang itu munafik atau tidak munafik. Ya. Kalau memang kita memiliki keyakinan bahwa sumber berkat adalah Tuhan, ya berarti kita akan percaya betul dari Tuhanlah kita memperolehnya. Pak Poltak, tadi Bapak memberitahukan bahwa harta benda yang diperoleh itu bisa melalui pemberian sesama. Nah, ketika Bapak katakan pemberian sesama itu, apakah itu maksudnya diminta supaya mereka memberikan, atau ada suatu gerakan, katakanlah Tuhan yang menggerakkan sesama kita untuk memberikan kepada kita? Iya, terima kasih. Ada dua kategori seputar pemberian sesama, pemberian harta benda dari sesama terhadap yang lain atau terhadap kita. Kategori pertama adalah yang merupakan hak kita. Karena itu hak kita, maka sesama kita itu wajib memberikannya. Contoh warisan. Warisan dan sejenisnya. Itu adalah kewajiban mereka memberi kepada kita. Lalu ada yang sifatnya sukarela. Apa itu? Hibah, sponsor, bantuan donasi. Itu adalah sukarela. Bolehkah kita minta lebih dahulu yang sukarela itu? Boleh. Boleh juga tidak kita minta. Lalu mereka memberikannya dengan sukarela. Apakah berarti orang tua tidak memiliki suatu pilihan, saya tidak mau mewariskan harta saya kepada anak, saya mau hibahkan warisan saya kepada orang lain? Boleh, kalau itu sudah ada klausul selama beliau masih hidup dan itu diaktakan, dilegalkan, boleh. Sebaiknya alasannya cukup supaya ahli warisnya itu dapat memahami, dapat memaklumi. Tetapi secara normatif juga menurut Alkitab, seyogianya itu ya harus diturunkan kepada ahli waris yang adalah itu orang tua, ya berarti anaknya, suami ya itu istrinya. Atau kalau dia tidak memiliki pasangan hidup, saudaranya. Harus dibagi-bagi itu. Memang begitulah hidup ini. Karena
Sesama yang terdekat itu adalah anggota keluarga. Sekali lagi, bolehkah itu dihibahkan kepada yang lain? Boleh. Buatlah klausul, buatlah catatan legalnya. Supaya nanti tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari. Kalau dikatakan itu memiliki ahli waris itu memiliki hak untuk mendapatkan itu, berarti dengan kata lain dia juga bisa menuntut, Pak. Boleh, itu hak, memang boleh dituntut hak itu. Secara legalitas, boleh juga tidak menuntut, boleh. Itu kan kembali kepada orangnya. Namun, ya seharusnya lah itu diberikan. Abraham berkata apa? Tuhan, kalau aku tidak punya anak, ya nanti hamba tertuaku yang akan memperoleh semua harta benda yang kau titipkan padaku. Tapi Tuhan berkata apa? Tidak. Tetap kau akan punya anak Abraham. Anak dari Sarah. Itulah Ishak. Itulah yang akan menjadi ahli warismu. Tetapi karena Abraham juga ada anak-anak lain, dengan tuntunan Tuhan, dibagi-bagilah itu sedemikian rupa kepada anak-anaknya yang lain juga. Tetapi secara temurun yang menjadi ahli waris dari Abraham itu disebut adalah Ishak. Sesuai dengan perjanjian ilahi. Ini catatan Alkitab. Jadi harta benda itu dapat kita terima melalui sesama kita. Apakah itu adalah hak kita sehingga mereka wajib memberikannya kepada kita sesuai dengan ketentuan yang ada? Ketentuan firman Tuhan maupun ketentuan legalitas yang kita sepakati atau kita ikuti di mana kita berada? Juga berupa pemberian sukarela. Boleh kan? Dan itu juga banyak dipesankan dalam Alkitab. Berilah maka kamu akan diberi. Bagilah kepada yang berkekurangan. Bagilah kepada si fakir, si miskin. Bantulah anak yatim piatu. Bantulah para janda. Bantulah para penginjil. Bantulah para pekerja sosial yang kekurangan dan seterusnya. Tapi itu adalah pemberian sukarela, tidak dipaksa itu. Dari penjelasan Bapak tadi saya melihat bahwa harta benda itu memang bisa datang dari mana saja begitu. Baik orang terdekat, keluarga maupun orang lain. Nah, Pak, saya mau tanyakan adalah kan kita tidak tahu harta, misalnya uang. Uang yang kita terima itu adalah uang halal, kan kita tidak tahu gitu. Tetapi kita menerima berkat itu dari orang lain. Nah, itu bagaimana, Pak? Bisa saja kan uang itu tidak halal gitu. Iya, atas ketidaktahuan kita, Iya. itu dianggap bukan dosa, bukan salah kalau kita memperolehnya. Kecuali menurut ketentuan hukum legal tertentu, legalitas tertentu, di kemudian hari ada ketentuannya. Misalnya, disepakati tahu atau tidak tahu sebelumnya karena ini ternyata adalah barang curian, maka jangan marah, paling tidak diambil lagi, jangan marah. Namun juga nanti ya penyidik ataupun yang berwajib punya cara tersendiri untuk menyelidiki apakah betul tidak tahu atau pura-pura nggak tahu. Apakah itu adalah persekongkolan atau justru itu istilahnya money laundering atau cuci uang gitu. Itu urusan lain lagi lah. Tetapi kita potonglah penjelasannya dulu. Kalau itu memang dia tidak tahu, itu tidak bersalah dia. Oke. Tidak apa-apa. Jadi ketika kita memperoleh harta benda, baik yang berbentuk uang atau barang dari orang lain, sedangkan kita tidak tahu apakah itu halal atau tidak halal, karena kita tidak tahu maka kita tidak berdosa ya Pak dalam hal ini. Tidak. Karena kita tidak tahu. Contohlah ya, saya sebagai seorang pendeta, Ya. ada orang memberikan persembahan kasih. Kan tidak sepatutnya saya penuh selidik. Orang ini memberi persembahan apalagi dalam kebaktian umum. Saya tidak boleh penuh selidik. Ini orang pencuri kah? Orang perampok kah?
itu bukan urusan saya. Oke. Tetapi kemudian, kalau di kemudian hari itu dipersoalkan oleh pihak yang berwajib, saya juga patut bekerja sama menyelesaikan masalah itu. Karena kita tidak boleh penuh kecurigaan terhadap siapapun. Ya. Kecuali ada tanda-tanda yang kuat, maka kita boleh tegur ataupun cegah. Nah, lalu apa kiprah atau sumbangsih gereja dalam mengantisipasi pencegahan kejahatan umat atau warga gerejanya supaya jangan mereka itu melakukan aksi-aksi yang tidak benar dalam memperoleh harta benda. Supaya harta benda mereka itu halal semua. Yakni gereja memberikan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah secara berkelanjutan disertai dengan cinta kasih, contoh-contoh yang baik. Itulah yang maksimal dilakukan oleh gereja. Gereja tidak didirikan untuk menjadi polisi. Di mana-mana dia akan pergi untuk lihat jemaatnya lagi ngapain. Tidak, gereja bukan polisi. Pendeta maksud saya ataupun rohaniwan bukan polisi. Bukan. Tetapi harus mau membimbing umat itu menurut ajaran Alkitab. Prakteknya masing-masing ditanggung oleh orang per orang itu. Kalau ada warga gereja yang mencuri, itu bukan kesalahan gereja disebut. Bukan. Komunitasnya itu tidak salah. Karena itu oknum. Tetapi tetap saja komunitas itu punya namanya tanggung jawab moral atau tanggung jawab moral untuk merasa bersalah supaya berdoakah, mendukung orang itu dengan pengajaran, memberi kesempatan untuk mendengar firman dan seterusnya. Jadi persembahan yang masuk ke kantong kolekte itu haruslah dianggap sebagai persembahan sukarela. Dengan catatan tadi, kalau itu nyata-nyata adalah dari aksi kejahatan dan perlu diusut oleh yang berwajib, maka gereja harus mau bekerja sama. Tapi tidak boleh penuh dengan curiga. Semua umat itu harus dianggap sebagai orang yang beribadah setulus-tulusnya. Tidak boleh itu penuh dengan curiga. Tidak boleh. Ini pertanyaan yang lebih praktis saja, Pak. Apakah kita boleh, kan kita ada 2 persembahan, apakah kita perlu mendoakan, kuduskanlah uang persembahan ini? Seperti itu, Pak. Maksudnya, ya tahulah tadi dengan percakapan yang tadi itu. Ya, boleh dan seharusnya seperti itu. Doa kita, persembahan itu biar dikuduskan, bukan melegalkan aksi kejahatan jika itu ada secara kita tidak paham sebelumnya. Kan kita tidak tahu isi hati ataupun perilaku semua warga gereja itu. Tetapi doa itu sangat baik dalam rangka satu, kita meyakini adanya kealfaan, kehilapan setiap orang di antara kita sengaja tidak sengaja, mungkin saja ada kesalahan di dalam memperoleh harta benda itu. Yang berikutnya adalah doa itu baik juga supaya mengingatkan umat. Melalui doa itu sebenarnya terbersit juga harapan supaya umat itu terbiasalah itu memberikan persembahan-persembahan yang memang suci adanya, bukan hasil dari praktek-praktek yang tidak benar, yang melanggar firman Tuhan. Tetapi tidak untuk melegalkan, ya sekali lagi, tidak untuk melegalkan aksi kejahatan kalau itu kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, benar-benar tahu, maka itu harus dilarang. Jangan masukkan itu. Kita sudah tahu, apalagi dititip. Pendeta, ini ada berkat ini dari itu. Tolong titip dulu di rekening gereja. Tetapi ini begini-begini 20% gereja nanti ambil. Wah, jangan. Itu money laundering, itu adalah aksi kejahatan. Jangan, itu berarti gereja sudah mendukung praktek yang melanggar firman sekaligus melanggar aturan legalitas hukum negara atau wilayah atau komunitas kita. Jangan. Jadi
Jangan sudah tahu pura-pura nggak tahu. Ya memang membicarakan ini ngeri-ngeri sedap nih memang. Betul ya, ngeri-ngeri sedap. Tetapi ya kita juga tidak dapat terlalu dalam lagi. Namun juga di sisi lain kita juga tidak boleh selalu menghindari perbincangan seperti ini. Ketika seseorang itu memiliki keyakinan bahwa Allah itu adalah sumber berkat, bisa saja dia berpikir, pokoknya saya tidak perlu bekerja, tetapi berkat itu akan turun dengan sendirinya. Itu omong kosong. Tuhan itu memang sudah buat tatanannya demikian. Lihatlah, Tuhan hanya akan menumbuhkan yang ditanam. Setelah ada bibit-bibit yang sudah Tuhan sediakan, untuk menyemai dan menanam kembali bibit itu adalah harus manusia. Tuhan bukan petani, bukan peternak. Tuhan pencipta. Yang mengembangkan bumi ini punya hasil adalah peternak dan petaninya. Atau kalau itu berkaitan dengan perairan, ya para nelayan kah, atau petambang kalau itu menggali dan seterusnya. Jadi jangan harap kita akan memperoleh harta benda kalau tidak bekerja. Jangan harap. Harus bekerja memang. Bagaimana caranya? Tidak akan ada menuai kalau tidak menabur. Itu sudah ketentuan. Dan rusak dunia ini kalau tidak menabur kita. Rusak, semua rusak. Rusak. Kalau kita semua menunggu-nunggu Tuhan yang menyediakan ini dan itu, rusak semua. Ya, dengan kata lain kita tidak bisa bermalas-malasan seperti turun aja gitu berkat atas kita gitu ya. Berkat apa yang turun? Tidak ada berkat yang baku turun. Baku itu adalah kalau kita olah. Bahan mentah Tuhan yang ciptakan. Hujan Tuhan yang turunkan. Bibit Tuhan yang sediakan. Tetapi selebihnya itu, ya kita harus menanam. Kejadian 2 ayat 5. Tidak ada tanaman yang bertumbuh di bumi. Karena apa? Belum ada orang yang menanamnya katanya. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan kita bekerja, kita mengumpulkan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Betul. Bekerja adalah mengumpulkan berkat Tuhan. Bukan mencari. Mencari menurut istilah Alkitab, itu adalah orang yang tidak mengenal Allah dengan kerajaan yang hebat. Kalaupun kita sebut bekerja itu mencari berkat, tentulah kita maksudkan itu dengan tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan. Jadi, jangan kita keliru paham ya, soal memperoleh harta benda sebagai anugerah Tuhan. Kita punya keyakinan Tuhan yang mencukupi, bahkan memperkaya kita. Melalui apa itu? Pertama tadi melalui pemberian. Syukur dong kalau kita punya ini kakek nenek ataupun orang tua yang begitu kaya, lalu kita dapat warisannya. Ataupun ada sesama kita yang begitu baik hati mau membantu kita. Tetapi tidak boleh kita menggaransikan masa depan kita kepada warisan dan bantuan orang semata. Karena sifatnya warisan itu pun kalau tidak dikembangkan akan habis itu. Pemberian sesama kita kalau kita tidak syukuri sebagai sesuatu yang sifatnya periodik, itu kita akan susah sendiri. Dan memang kan bantuan sesama tidak boleh meninabobokan kita, membuat kita malas, membuat kita jadi tidak berusaha. Bantuan sesama hanya sebagai stimulus supaya kita ini bergerak lebih bersemangat maju. Harus bekerja. Setiap orang tidak bekerja tidak boleh, tidak patut mendapat makanan. 2 Tesalonika 3 dari 7, 8, 9, 10, 11. Kami, kata Rasul Paulus dalam hal ini si penulis surat itu, telah memberikan teladan kepada kamu.
kami memberi contoh kepadamu dengan cara bekerja di antara kamu, supaya kami tidak memakan makanan orang secara percuma. Juga berkaitan dengan pendidikan masa kecil. Saya bukan mau ngomel, tapi orang tuanya kemana? Orang tuanya di mana? Anak yang dimanja bawa masalah. Kalau kita mau bahagia di hari tua, anak harus dididik dengan benar. Saya harap Bapak Ibu berkenan untuk nanti kita coba perbincangkan pendidikan khusus bagi anak-anak menurut Alkitab. Bagaimana itu? Supaya anak jangan manja. Anak yang manja hanya karena dimanja. Tidak ada anak yang manja kalau tidak dimanja. Tidak ada anak lahir anak manja. Tidak ada anak lahir manja. Itu karena dimanjakan. Suami dimanjakan, istri dimanjakan, orang tua dimanjakan, adik dimanjakan, hamba dimanjakan, pegawai dimanjakan, yang rusak. Jadi, yang harus kita pahami, Tuhan memberkati adalah memberkati pekerjaan kita, perbuatan kita. Mazmur 90 ayat 17. Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tuhan ciptakan kita sebagai pekerja, sama seperti Tuhan itu pekerja. Bapakku bekerja sampai hari ini, kata Tuhan Yesus, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Rusak dunia ini kalau kita tidak bekerja. Jangankan bantu orang, kita sendiri pun akan kekurangan dan sakit-sakitan. Lalu apa Pak contoh pekerjaan-pekerjaan yang baik itu Pak? Yang bisa kita lakukan misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang baik itu banyak sekali. Mula-mula sesuaikanlah itu dengan talenta kita. Perwakilan dari sumber daya manusia, keahlian, panggilan, kesempatan, itu talenta kita. Apa talenta kita? Sesuaikanlah dengan panggilan Tuhan untuk kita apa ya. Berikutnya, yang merupakan juga dapat membantu sesama sekaligus di dalam rangka mempercepat keperluan hidup mereka untuk hal-hal tertentu yang tidak merugikan, tidak juga melanggar ketentuan. Itu pekerjaan yang baik. Tidak merugikan kita, juga tidak merugikan orang lain. Tidak boleh dalam pekerjaan itu siapapun dirugikan. Kalau itu non-profit, sukarela lah. Kan non-profit. Itu ya tenaga kita abdikan. Tapi kalau profitable atau ada profitnya, bagilah. Harus dibagi itu. Ya, pembagian bisa diatur kemudian. Tidak harus sama rata sama hitungannya, tapi harus berkeadilan begitu. Jadi tidak boleh ada yang dirugikan di dalam bekerja. Kalau itu adalah tadi profitable ya, ada profitnya, itulah yang disebut berbisnis tuh. Makanya berbisnis itu baik sekali, bisnis itu berniaga, berdagang, berjual beli. Itu mempermudah keperluan orang lain tercapai. Apakah itu benda, barang maupun jasa. Ya jasa itu kan pendidikan, pengajaran, pelatihan. Bagaimana pelayanan kerohanian? Ya memang ada orang menganggap itu bukan pelayanan jasa. Ada yang menganggap itu adalah non-profit. Ya terserahlah. Yang penting adalah ada, maksud saya, pekerjaan yang bagian barang, nyata-nyata ada bendanya, makanan, minuman, pakaian. Terus apalagi tuh? Rumah, properti, tanah, lalu kendaraan bermotor. Itu kan adalah benda, piring, mangkok. Ada yang diproduksi di pabrik. Dia bisa dipegang, bisa
dibentuk itu biasanya menunjuk kepada barang. Tapi ada bisnis pekerjaan di bidang jasa tadi itu. Kalau kita bicara soal bisnis, kadang-kadang suka ada pemikiran, memangnya ada yang bisnis itu pure, bersih semua seperti itu. Kan ada, kadang-kadang ada kompromi-kompromi ya gitulah. Bisnis itu memang harus bersih. Tidak boleh bisnis tidak bersih. Bisnis apa yang boleh tidak bersih? Kalau dia tidak bersih berarti bukan bisnis tuh. Itu sudah istilah lain. What's wrong with business? Bisnis itu suci sebenarnya. Coba sebutkan pada saya, bisnis apa yang tidak suci? Bukankah semua bisnis itu harus benar? Membahagiakan, memberkati, mempercepat keperluan orang lain tercapai. Kalau yang dimaksud itu adalah tarik ulur, kamu dapat berapa, aku dapat berapa, itu tidak masalah. Itu kan bukan gaji tuh. Bisnis itu kan biasanya itu dibedakan itu dengan bisnis dalam pengertian niagawan tuh. Kan seorang pedagang boleh saja dia menjual barang dagangannya itu lebih murah dari yang lain kalau memang tidak melanggar aturan. Kan ada namanya harga ambang batas bawah, ada harga ambang batas atas. Selama dalam koridor ya pintar-pintar kita lah. Cek toko sebelah. Ya siapa suruh lebih mahal kalau memang bisa lebih murah. Itu kan soal teknik. Tetapi seringkali walaupun lebih mahal, kalau pelayanan kita bagus, lebih cekatan, kualitas barangnya terjaga, orang bisa berkata apa? Nggak apa-apa dah, lebih mahal, lebih terjamin. Itu kan pilihan. Sekarang kan pasar bebas. Jadi bisnis tidak boleh kotor. Kalau bisnis kotor berarti sudah melanggar aturan. Bisnis itu baik, bisnis itu mulia. Berdagang itu bagus. Coba saya berkata kepada Bapak Iman, Pak Iman, saya lagi butuh buku ini, Pak. Saya cari-cari di mana-mana nggak ada. Tapi saya nggak punya waktu lagi untuk mencarinya. Saya butuh 2 hari lagi. Pak Iman mau nggak cariin? Nanti saya harga jualnya Bapak boleh 2 kali lipat dari harga biasa. Kalau Bapak Iman setuju, what's wrong? Nggak ada masalah dong. Itulah bisnis. Tanah aku ini susah sekali dijual. Siapa nih bisa menjual tanah aku supaya cepat laku? Lalu si A bilang gini, aku bisa jual, tapi dapat komisi berapa persen. Kan begitu. Yang lain lagi bilang, saya akan jamin dalam seminggu laku, tapi komisi 2 kali lipat dari yang lain biasa. Kita yang menimbang. Kalau kita katakan, wah bagus dah, dijamin 1 minggu. Komisi nambah, nggak apa-apa, orang saya lagi butuh uang misalnya, nggak ada yang dilanggar. Ini bisnis. Tapi ya, kemahalan, bro, saya pakai yang biasa aja lah komisinya, walaupun lebih lama. Ya nggak apa-apa, pilihan. Pertanyaannya, mengapa dia itu berani dalam seminggu akan laku? Ya kita tidak tahu, barangkali dia sudah ada pembelinya, dia tahu. Barangkali ada namanya maklar yang positif, yang tuan tanah ataupun orang kaya raya yang dia bisnis bersama lagi, ataukah dia saking besarnya jaringan engagement sosial medianya atau media iklannya, ya itu urusan dia. Tapi pokoknya lebih cepat, lebih mahal, itu biasa, itu bisnis, nggak apa-apa. Sehingga prinsipnya tidak merugikan ya Pak? Tidak merugikan. Jadi kalau kita mau dapat harta benda yang halal, bekerjalah.
Apakah bekerja yang sifatnya reguler, sebagai pegawai, sebagai pekerja, di company, di perusahaan, di sekolah, di rumah sakit? Apakah itu bagian bekerja pelayanan jasa maupun barang tadi ya? Atau kan bisnis? Nggak apa-apa. Apakah ada cara lain Pak untuk memperoleh harta benda yang halal itu? Iya, ada. Itulah yang disebut sebagai passive income. Kalau tadi itu lebih kepada kan active income. Active income itu adalah yang bekerja, bisnis, seputaran itu. Passive income ini maksudnya menunjuk kepada, ya kalau kita punya harta benda yang diagunkan ataupun didepositokan, lalu ada berbunga dia secara ukuran ketentuan perbankan, bunganya itu namanya adalah passive income. Lalu kita investasi yang tidak kita urus ya. Kalau kita urus langsung itu namanya active income. Jual beli tanah memang kita urusin gitu, itu namanya active income. Memang kita bisnisnya itu. Tapi kalau kita ini adalah beli tanah di sana, ya invest aja. Tiba-tiba orang kita nggak tawarin, dia beli harga tinggi, kita untung, itu passive income. Begitu ya. Bagaimana kalau nemu uang di jalan? Atau ada cincin berlian yang ketinggalan di bus? Itu passive income bukan? Ya, itu jangan ditanyain lah itu di sini. Sulit sekali menjawab itu. Ya, kembalikanlah kepada yang empunya. Ke Pak Sopir aja, ya belum tentu harus ke Pak Sopir. Maksudnya kembalikan kepada yang siapa yang kira-kira berhak berwenang dan kita tahu bahwa itu akan kembali ke pemiliknya. Biasanya usul saya, pegang sampai ada pemilik yang pasti, jangan langsung serahkan kepada pihak lain. Pegang sampai ada pemilik yang pasti, jaga diri kita, jangan pakai sesuai dengan ajaran Alkitab, tapi umumkanlah seperlunya kepada khalayak, lalu telitilah benar tak yang ngaku-ngaku pemiliknya itu adalah dia. Seringkali itu harus berhadapan juga dengan yang berwajib, supaya jangan disalahgunakan. Ya, memang tidak ada perbincangan yang sempurna ya, tentang apapun juga, apalagi oleh kita sebagai orang kecil ini. Tetapi paling tidak kita sudah ya berbincang-bincang ala kadarnya lah. Secara topikal hari ini, tentunya ini bukan segalanya. Ini hanyalah pemicu untuk kita semakin terpacu. Bukan juga maksud kita menggurui atau mengajar-ajari khalayak, tetapi mengungkapkan rasa kasih sayang melalui pembahasan ini. Harta benda yang halal, bukan harta bendanya yang tidak halal sebenarnya, tetapi cara kita di dalam memperolehnya, itulah yang seharusnya halal. Jangan salahkan harta bendanya, jangan salahkan Tuhannya, tapi kitalah yang harus introspeksi diri kalau kita keliru, dan kalau kita sudah di jalan yang baik, mari kita lanjutkan. Demikianlah perbincangan ini kita akhiri. Apabila Anda tergerak hati untuk bekerja sama dengan kami, ataupun tergerak hati untuk mendukung kelancaran podcast ini, silakan Anda klik sendiri deskripsi ataupun keterangan mengenai kami dan lembaga pelayanan kami. Di sana tertera nomor-nomor yang dapat Anda kontak, alamat email yang dapat Anda jalin, dan nomor yang melaluinya Anda dapat salurkan dukungan Anda. Terima kasih.